Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dalam waktu dekat akan menyelesaikan transfer Joshua Zirkzee dari Bologna. Harga dan detail kesepakatan sudah dicapai. MU harus membayar lebih mahal dari harga normal. Sejatinya MU hanya butuh 40 juta euro untuk bisa membeli mantan pemain Bayern Munchen itu. Namun MU harus membayar lebih mahal dari harga yang tertera di klausul pelepasan kontrak Zirkzee dengan Bologna. Banyak klub yang tertarik pada jasa Joshua Zirkzee. Namun ada dua tim yang serius membuat penawaran, yakni AC Milan dan MU. Tawaran dilayangkan pada Bologna maupun Zirkzee. Milan dan MU siap menebus angka yang ada di klausul pelepasan 40 juta euro pada Bologna. Lalu ada biaya tambahan senilai 15 juta euro yang diminta agen Zirkzee, yakni Kia Joorabchian. Milan tidak bersedia memenuhi keinginan Joorabchian dan memilih mundur. Kubu MU lantas mengambil kendali dan bersedia membayar angka yang diminta Joorabchian untuk kemudian membahas kontrak Zirkzee. Namun masih ada tambahan biaya yang harus dibayar MU. Manchester United sepakat untuk menebus nilai yang ada di klausul pelepasan Zirkzee senilai 40 juta euro. Namun ada kesepakatan lain yang dibuat antara MU dan Bologna. MU akan membayar transfer Zirkzee dengan skema dicicil selama 3 tahun. Sebagai kompensasi dari metode pembayaran itu, MU memberikan tambahan 2,5 juta euro kepada pihak Bologna. Selain itu ada juga bonus sekitar 6 juta euro. Bologna tidak bisa menikmati uang yang dibayarkan MU, sebab mereka harus membagi 50% uang hasil penjualan Zirkzee ke Bayern Munchen. Hal itu diatur pada kesepakatan transfer Zirkzee dari Bayern Munchen. Legenda Manchester United dan timnas Inggris Rio Ferdinand mengaku kagum sekaligus cukup panik melihat sepak terjang Lamine Yamal di Euro 2024. Penampilan Lamine Yamal sudah membuat banyak pihak terkesan. Banyak juga pujian dialamatkan kepada winger kidal tersebut. Legenda Inggris dan mantan kapten MU Rio Ferdinand termasuk yang terkesan pada Yamal. Ia mengaku kagum dengan kematangan sang bocil ketika bermain di atas lapangan. Kehebatan Lamine Yamal itu tentu saja bakal menjadi ancaman besar bagi timnas Inggris. Hal itu membuat Rio Ferdinand sedikit panik. Ia mengaku kesulitan mencari cara menghentikan pemain seperti Yamal. Pasalnya selain bisa melewati lawan dengan kemampuan dribblenya yang apik, winger Barcelona itu juga bisa memberikan umpan yang mematikan. Penyerang Bologna Joshua Zirkzee dikabarkan tengah menjalani tes medis sebelum diresmikan sebagai pemain baru Manchester United. Joshua Zirkzee tinggal selangkah lagi gabung Manchester United. Ia tampak sudah berada di Inggris. Zirkzee disebut sedang menjalani tes medis saat berita ini diturunkan. Kabar tersebut disampaikan oleh Fabrizio Romano. Hari ini Joshua Zirkzee telah dimulai dengan tes medis untuk pemain baru MU. Pertemuan tatap muka dengan Erik ten Hag akan menyusul, kemudian ia akan menandatangani kontrak hingga Juni 2029 dengan opsi untuk musim selanjutnya. Biaya 42,5 juta euro harus dibayarkan dalam 3 tahun ke Bologna. Anthony Martial punya banyak tawaran usai meninggalkan Manchester United. Salah satu opsi yang bisa diambil penyerang 28 tahun itu adalah bergabung dengan Como 1907. Nama Anthony Martial sempat dikaitkan dengan klub asal Turki Besiktas. Namun Martial tidak akan merapat ke Besiktas yang cenderung memilih mendatangkan Ciro Immobile dari Lazio. Martial punya tawaran lain dari Italia. Dia sempat dikaitkan dengan Juventus. Namun menurut laporan Fabrizio Romano, klub promosi Como 1907 lah yang sudah punya kontak dengan mantan pemain AS Monaco dan Manchester United tersebut. Martial belum membuat keputusan soal masa depannya.
Martial masih melihat tawaran yang masuk dan memilih klub barunya pekan depan. Striker Bologna Joshua Zirkzee kabarnya telah memilih nomor punggung yang ia inginkan menjelang transfernya ke Manchester United. Joshua Zirkzee semakin dekat dengan transfer 36 juta euro dari Bologna ke Manchester United. Striker 23 tahun itu akan menekan kontrak 5 tahun hingga 2029. Wartawan Sky Germany Florian Plettenberg mengklaim bahwa Zirkzee melakoni tes medisnya pada hari Jumat 12 Juli waktu setempat, dan bahwa ia menginginkan nomor punggung 9 di Old Trafford. Joshua Zirkzee bakal segera diperkenalkan sebagai pemain Manchester United setelah proses transfer selesai. Ia akan mendapatkan waktu berlibur sejenak setelah membela Belanda di Euro 2024 sebelum bergabung dengan skuad The Red Devils untuk mengikuti agenda pramusim. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan telah menyegel transfer Joshua Zirkzee dan sekarang tengah berusaha menuntaskan perekrutan Matthijs de Ligt. Setelah menyegel transfer Joshua Zirkzee, manajemen Manchester United tidak bersantai. Mereka langsung berusaha mengerjakan transfer lainnya. Mereka kini berusaha menuntaskan transfer Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Ia sebenarnya diincar lebih dahulu ketimbang Zirkzee. Kesepakatan Joshua Zirkzee tercapai seperti yang diharapkan karena MU sekarang sepenuhnya fokus pada Matthijs de Ligt. Negosiasi sedang berlangsung dan Bayern Munchen karena kontrak 5 tahun dengan de Ligt telah disepakati. Raksasa Premier League Manchester United resmi memperpanjang kontrak bek veteran mereka Jonny Evans pada hari Jumat 12 Juli 2024. Jonny Evans memang sudah berusia 36 tahun, namun demikian ia masih diandalkan Erik ten Hag untuk mengawal lini belakang Manchester United. Performa Evans tampaknya memuaskan ten Hag dan manajemen United. Mereka akhirnya memperpanjang kontraknya semusim lagi. Jonny Evans pun mengaku dirinya juga senang karena bisa memperpanjang masa kerjanya di Manchester United lebih lama. Ia menyebut kesempatan ini sebagai sebuah kehormatan. Jadon Sancho kembali berlatih dengan Manchester United setelah berdamai dengan pelatih Erik ten Hag. Sancho dan ten Hag sudah bertemu di Carrington, tempat latihan MU. Dilansir dari Daily Mail, hasil pertemuan keduanya dilaporkan berlangsung positif. Jadon Sancho dan Erik ten Hag sepakat untuk menepikan masalah ini. Dengan begitu Sancho bisa kembali berlatih dengan rekan-rekannya pada hari Kamis 11 Juli waktu setempat. Pemain yang sempat dipinjamkan ke Borussia Dortmund ini diharapkan bisa ambil bagian dalam tur MU ke Amerika Serikat pada bulan Juli ini. Namun pemain asal Inggris ini dipastikan belum siap untuk bermain dalam laga uji coba pramusim pertama The Red Devils kontra Rosenborg. Manajer Manchester United Erik ten Hag menghadapi kenyataan pahit tidak bisa belanja pemain terlalu banyak dan mewah di bursa transfer musim panas 2024 ini. Erik ten Hag bakal berharap banyak pada pemain muda. Melihat kesuksesan Garnacho dan Kobbie Mainoo, Erik ten Hag menaruh harapan besar ada pemain akademi MU lain yang bisa membuatnya terkesan, sehingga bakal dibawa ke tim utama. Erik ten Hag bakal memberikan banyak kesempatan kepada pemain muda selama pramusim. Salah satu nama pemain muda yang diperkirakan bisa mengikuti jejak Mainoo dan Garnacho adalah Harry Amas. Pemuda 17 tahun itu berposisi sebagai bek kiri. Kebetulan bek kiri merupakan titik lemah MU musim lalu. Harry Amas seharusnya bisa memanfaatkan kondisi ini sehingga membantu MU berhemat tak perlu membeli bek kiri baru di musim panas 2024. Harry Amas akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya kepada ten Hag di latihan pramusim. Dia mendapatkan nomor punggung 41, sehingga hampir pasti akan mendapatkan kesempatan main pada laga-laga pramusim.